Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Nur Afifi. Di sini saya akan mereview dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang Kekhalifahan Dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hashim bin Abdul Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi kekhalifahan pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Lalu Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besarnya adalah sejarawan. Awalan dipandang negatif, keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-menurun. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan yang termasuk sebagai Soviet Rusia. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan internal yang semakin kuatnya dari pihak luar. Lalu Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian Takim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah menjalani kesepakatan damai dengan Khulafaur Rasyidin selepas Ali. Pemerintahan yang dilanjutkan Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya pada Muawiyah. Kemudian ada kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah. Yang pertama, ada kemajuan dalam sistem pemerintahannya, dan yang kedua adalah ada kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuannya. Kemajuan dalam sistem pemerintahannya itu adalah pendirian Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam, lalu pendirian pelayanan pos, pencetakan mata uang, lalu penggunaan fasilitas umum, misal masjid, gedung, sumur, dan jalan raya. Itu adalah beberapa kemajuan dalam sistem pemerintahan. Lalu kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuannya itu ada pengumpulan hadis, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta, dan itu beberapa kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Lalu ada keruntuhan Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti berusia 365 tahun. Faktanya adalah munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misal seperti Khawarij, Syiah, dan Arab. Kemudian tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Lalu senang hidup mewah. Lalu terbunuhnya Khalifah Marwah bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Itu adalah beberapa
faktor keruntuhan Bani Umayyah saat berusia 365 tahun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.